Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi. Semoga sehat selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita akan belajar analisis tryout IPA Kabupaten 1 yang telah kita laksanakan kemarin. Analisis ini adalah berdasarkan data yang ada di UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon Melati. Berikut analisisnya, disimak ya. Ya, data yang masuk itu sudah ada 33 sekolah pada hari yang telah ditentukan kemarin. Kita akan cek ada berapa soal yang ketercapaiannya di bawah 50%. Total ada 18 soal, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemarin kamu sudah mengerjakan halaman nomor 47 ini dan banyak yang menjawab salah. Kita bahas, soalnya adalah gerakan bumi pada orbitnya saat mengelilingi matahari, mengakibatkan. Nah, kita harus cermati soal ini, gerakan bumi pada orbitnya saat mengelilingi matahari. Ketika dia mengelilingi matahari berarti ini adalah gerakan revolusi. Gerakan revolusi itu ada akibatnya apa saja, apakah A, B, C, atau D. Kita harus memahami gerakan bumi dan bulan. Langkah yang bisa dilakukan, kamu bisa memainkan role playing atau bermain peran matahari, 3 orang siswa berperan sebagai matahari, bulan, dan bumi. Nah, atau kalian bisa melihat kembali video yang pernah Bu Indah share agar kalian lebih memahami materinya. Jadi kalian setelah memahami penguat dasarnya itu, kamu harus bisa membedakan rotasi, revolusi, dan akibatnya. Nah, ini dia disajikan dalam tabel rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya. Kamu perhatikan akibat rotasi bumi ada pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan membelokkan arah angin. Kemudian revolusi bumi ini yang jadi soalan kita tadi. Pergantian musim, gerak semu tahunan, dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ini adalah akibat revolusi bumi. Jadi ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menjawab soal yang tadi nomor 47, jawabannya yang betul adalah A. Matahari seolah-olah bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Atau dengan kata lain ini, gerak semu tahunan matahari. Kalau yang B, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, itu adalah akibat rotasi. Terjadinya perbedaan waktu di bumi juga akibat rotasi, dan siang dan malam juga akibat rotasi. B, C, dan D adalah akibat rotasi bumi. Kita lanjutkan nomor 3, ini juga banyak yang menjawab salah. Soalnya buah kepel merupakan buah khas daerah istimewa Yogyakarta, namun saat ini buah kepel sangat jarang ditemui. Nah, kamu tahu nggak buah kepel itu seperti apa? Nanti Bu Indah perlihatkan ya. Salah satu penyebab kelangkaan buah kepel adalah, apa yang bisa menyebabkan buah kepel itu langka? Ini berkaitan dengan pelestarian makhluk hidup. Penekanannya pada 1. Tujuan pelestarian makhluk hidup, 2. Manfaat pelestarian makhluk hidup, dan makhluk hidup khas suatu wilayah. Inilah yang jadi penekanan pelestarian makhluk hidup. Ini dia buah kepel seperti sawo ya, tapi bukan sawo, lain. Buah kepel itu langka karena tidak dibudidayakan oleh masyarakat. Jadi nomor 3 tadi jawabannya adalah B. Daging buah tipis sehingga tidak dibudidayakan. Nomor 13 tentang daur hidup. Nah, ini pasti keluar dalam soal tryout. Tiap tryout pun keluar. Kamu harus perhatikan baik-baik dan semoga lain waktu kamu dapat mengambil pelajaran sehingga tidak salah dalam menjawab lagi. Ini adalah daur hidup nyamuk. Kita ketahui daur hidupnya ini ada telur, kemudian ada jentik-jentik ya atau larva, kemudian pupa, dan dia menjadi nyamuk dewasa. Ini adalah metamorfosis sempurna, maka hewan yang kamu pilih yang ada di sini, pilihan A, B, C, D, harus kamu analisis satu persatu, manakah yang masuk dalam metamorfosis sempurna.
Kita lihat daur hidup hewan yang ada di pilihannya adalah laron, kepik, lebah, rayap, kumbang, capung, kunang-kunang, dan semut. Ini adalah daur hidup laron. Laron, ini perkembangbiakannya, daur hidupnya. Kemudian ini kepik, rayap, lebah, kumbang, kemudian capung, semut, dan juga laron. Manakah yang pas terhadap jawaban yang ada di soal nomor 13 ini, yang merupakan metamorfosis sempurna? Jawabannya adalah yang paling tepat semut. Ini ya, metamorfosis sempurna semut. Dan juga yang selanjutnya semut dan ini kunang-kunang. Nomor 5. Jadi tadi jawabannya nomor 13 adalah D ya, kunang-kunang dan semut. Nomor 5. Ada 2 buah tumbuhan, gambar tumbuhan di situ, kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua tumbuhan. Nah, adaptasi itu adalah penyesuaian dirinya makhluk hidup. Dia punya sesuatu yang bisa menyebabkan dia bertahan hidup di lingkungan itu. Dan antara tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua ini ada persamaannya. Kalian harus ketahui dulu ini tumbuhan apa dan ini tumbuhan apa. Dari gambar kita dapat melihatnya ini adalah tumbuhan keladi dan ini adalah teratai. Mereka memiliki kesamaan. Ciri khususnya, penekanan dasar bahwa yang namanya ciri khusus pada makhluk hidup itu ada fungsinya. Fungsinya itu untuk mempertahankan diri, mencari makan, dan cara berkembang biak. Kita cek ciri khusus keladi adalah dia daun berlapis lilin. Daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, tangkai daun berrongga untuk pernapasan. Untuk teratai, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, ini sama ya cirinya. Kemudian akar kuat dan panjang sampai dasar kolam agar tidak terbawa arus, dan tangkai daun berrongga untuk mengapung. Tangkai daun ini untuk mengapung dan bernapas, ini juga tangkai daun untuk bernapas. Maka jawaban nomor 5 yang paling tepat adalah D. Tangkai daun berongga untuk saluran udara pernapasan. Akar serabut yang ini tadi berbeda dengan yang satunya. Daun lebar dan tebal itu salah, harusnya tipis. Batang menjulang di atas air. Yang teratai tidak di atas air. Nomor 6, hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan cicak. Nah, kita harus tahu dulu, cicak itu adaptasinya bagaimana. Ciri khususnya adalah kemampuan autotomi. Tahu kan autotomi itu memotong bagian tubuhnya, ekornya, untuk mengelabai musuh. Kemudian ciri khusus yang kedua, lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Nah, si cicak itu kan hidupnya di dinding ya. Dia sering ada di dinding, di atap. Sedangkan makanannya adalah hewan yang terbang. Maka dia punya lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Ciri khusus cicak juga dia punya kaki berperekat sehingga bisa nempel di dinding nggak jatuh. Maka jawabannya hewan yang memiliki adaptasi sama dengan cicak itu mana saja? Ular tidak ya. Kelelawar terbang dia tidak. Landak tidak. Kemudian terenggiling juga tidak. Maka jawabannya adalah D. Bunglon, katak, dan landak semut. Untuk nomor 7, ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan menganalisis tumbuhan dan cara perkembangbiakannya satu persatu, manakah yang tepat. Yang pertama kelapa, cara perkembangbiakan tunas, 2 suplir dengan spora, 3 pisang dengan stek, kencur dengan rizoma, dan stroberi dengan geragi. Kita analisis satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan pohon kelapa, berkembang biak dengan biji. Kemudian buah kelapa yang sudah tua ini bisa tumbuh menjadi kecambah ya, dan kemudian menjadi pohon kelapa. Jadi kelapa dengan biji. Suplir itu dengan spora, ini gambarnya suplir. Kemudian pisang dengan tunas. Kencur itu rizoma.
rimpang, rizoma rimpang itu ya. Kemudian stroberi itu dengan geragi atau stolon. Maka yang paling tepat adalah jawabannya D. 2. Suplir dengan spora, 4. Kencur dengan rizoma, dan stroberi dengan geragi. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar katak. Pertanyaannya, fungsi bagian alat pernapasan yang ditunjuk huruf X. Huruf X ini adalah menunjuk paru-paru. Apakah fungsi paru-paru? Pada katak, nanti kalian bisa cari di materi kelas 5, pernapasan pada hewan. Antara pilihan A, B, C, D yang paling tepat, fungsinya adalah C, pertukaran udara yang dibantu oleh kapiler darah. Selanjutnya, kita bisa pelajari dulu sistem organ pada manusia. Utamanya adalah sistem pernapasan. Kamu bisa lihat gambar dan keterangannya dan dapat kamu tuliskan untuk mengingat kembali. Ada lubang hidung, rongga hidung, serabut syaraf, tenggorokan, dan alveolus. Soal nomor 17. Perhatikan gambar, ini adalah gambar manusia ya. Fungsi bagian organ pernapasan yang ditunjukkan huruf X. Huruf X ini menunjuk pada ujung sini ya. Ini namanya apa? Kamu nanti cari silakan di buku. Dan kamu juga dapat mencari sendiri pilihan alternatif A, B, C, D ini fungsinya akan masing-masing. Berdasarkan ini, atau kamu bisa cari jika ini tidak ada. Nah, X ini adalah berfungsi sebagai menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Nomor 15. Ada sebuah gambar rangka. Perhatikan gambar berikut, jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan. Jenis sendi nanti kita bahas sendiri-sendiri ya. Apakah sendi engsel untuk satu arah geraknya, peluru segala arah, pelana dua arah, atau putar arah geraknya memutar. Ini adalah sendi yang ada di pergelangan tangan. Kita perhatikan sendi engsel terlebih dahulu. Letaknya ada di sini ya. Kemudian sendi peluru. Ini adalah bagian dari lengan kalian. Kemudian sendi pelana itu ada di jari-jari, sendi kaku, sendi geser, dan sendi putar. Berarti nomor 15 jawabannya adalah sendi pelana dua arah, C. Ini lanjutannya tadi arah gerak sendi engsel yang ini, arah geraknya adalah satu arah, sendi peluru semua arah, sendi pelana dua arah. Arah gerak sendi geser adalah ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang lainnya, dan arah gerak sendi putar berputar dari tulang satu ke tulang lainnya. Selanjutnya, nomor 19, ada sebuah soalan dengan gambar. Soalnya adalah fungsi organ yang ditunjukkan huruf R adalah menghasilkan enzim yang berfungsi. Ini huruf R, kalian harus ketahui itu organ apa dan ada enzimnya. Enzimnya berfungsi sebagai apa? Kalian bisa melihat kembali materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian lihat tadi yang ditunjukkan oleh huruf R adalah hati. Sistem pencernaan pada manusia ada rongga mulut, kerongkongan, hati, kantung empedu, lambung, pankreas, usus halus, usus buntu, usus besar, dan anus. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Sedangkan untuk hati adalah menawarkan racun yang terbawa masuk ke dalam makanan. Itu fungsinya, tapi di sana itu ada enzim yang dihasilkan. Enzim tersebut berguna untuk nomor 19, jawabannya adalah mengubah protein menjadi pepton.
Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sistem peredaran darah. Yang ditanyakan adalah urutan peredaran darah kaya karbon dioksida. CO2 itu adalah karbon dioksida. Yang tepat yang mana? Ini kamu bisa pelajari lagi sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil, urutannya maupun mana yang mengandung kaya CO2. Nomor 21 jawabannya C. 7, 1, 4, dan 8. Berarti peredaran darah kecil. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Bagian dari organ tersebut yang ditunjukkan huruf X. Ini adalah huruf X-nya. Nomor 23, bagian organ yang ditunjuk ini berarti dia menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kanan. Ini ya. Ini adalah serambi kanan. Sama dengan yang ini. Kalian bisa tuliskan kembali di buku untuk mengingat-ingat sekaligus gambarnya agar kalian lebih mudah mengingatnya. Nomor 33. Ini adalah percobaan bunyi. Jika botol kaca ditiup, urutan bunyi dari yang terendah ke tertinggi pada percobaan adalah kita harus ketahui kata kunci bunyi. Semakin banyak air dalam botol, maka saat ditutup bunyinya makin tinggi. Namun jika dipukul, bunyinya makin rendah. Semakin sedikit air dalam botol, maka saat ditiup bunyinya makin rendah, namun jika dipukul bunyinya makin tinggi. Senar, semakin besar senarnya semakin rendah, senar semakin kencang semakin tinggi. Kita kembali ke nomor 33. Yang ditanyakan adalah jika botol kaca ditiup, urutan bunyi dari yang terendah ke tinggi. Nah, kalau ditiup berarti tadi dari yang terendah adalah yang sedikit airnya. Urutannya nomor 33 adalah C, 2, 4, 1, 3, dan 5. Nomor 43, kita lanjutkan. Perhatikan gambar, ada sebuah rangkaian listrik. Kita harus menjawab pernyataan yang benar tentang saklar dan lampu. Saklar ditutup dan dibuka, kalian harus ketahui dulu. Ketika rangkaian listrik yang dapat menyala adalah rangkaian yang tertutup. Ketika saklar dibuka, maka alirannya putus. Saklar tertutup atau ditutup, maka aliran nyambung, alias lampunya nyala. Saklar dibuka, putus, mati. Kalian perhatikan pernyataan manakah yang benar mengenai saklar dan lampu. Nomor 43 ini. Ketika kalian analisis dengan yang paling tepat jawabannya adalah B. Saklar 1 ditutup. Ini saklar 1. Kemudian saklar 2 dibuka. Yang menyala adalah L1, L2, L3, dan L5. L1, L2, L3, dan L5. L4 padam karena saklar 2-nya dibuka. Kalian bisa analisis satu persatu kesalahan jawaban lainnya. Nomor 44, perhatikan tabel berikut. Ada sumber energi, geotermal, bioetanol, batu bara, nikel, dan nuklir. Sumber energi yang alternatif ditujukan oleh nomor berapa saja. Kita ke materi dulu, sumber energi alternatif dan fosil. Siswa memahami sumber energi alternatif dan sumber energi fosil. Yang lagi tren sekarang adalah sumber energi alternatif, berwujud sisa makhluk hidup yang baru saja mati atau bagian dari makhluk hidup. Bisa juga berwujud gerak seperti angin mikrohidro, atau sinar, atau reaksi kimia. Nah,
Sumber energi alternatif yang nomor 44 yang paling tepat jawabannya adalah 1. Geothermal, 2. Bioetanol, dan nuklir. Batu bara dan nikel itu adalah sumber energi yang fosil ya, bukan alternatif. Sekian pembahasan tryout IPA latihan USDA Kabupaten 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.